saudara kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Biarlah waktu ini bukan antara saya dengan saudara, tetapi antara kita sama-sama dengan Tuhan. Kalau biasanya kita datang, kita merasa bahwa yang di depan itu adalah yang paling utama. Mari kita tanggalkan semua itu. Yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Dan sebagai katalisator, kami yang ada di depan ingin kita sama-sama merasakan Yesus yang hadir, yang mungkin tidak kelihatan oleh mata jasmani kita, tapi tidak menutup kemungkinan saudara bisa melihat Tuhan hadir. Karena Tuhan itu tak terbatas. Tuhan menembus segala sesuatu, zaman, waktu, tempat, medium material apapun itu. Biarlah hari ini, hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang berbeda, yang membuat saudara menemukan sesuatu di dalam Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Saya undang saudara hari ini, tenangkan hati, tarik nafas, dan kita siap untuk nongkrong dengan Tuhan. Yang siap nongkrong dengan Tuhan katakan amin. Amin. Saudara siap untuk nongkrong dengan Tuhan? Haleluya. Ya, gelap. Jadi masuk kalau terlambat gak terlalu takut sama Bang John. Siapa tuh datangnya terlambat ya? Oke, haleluya. Saudara, karena saya tahu banyak yang udah gak pakai Alkitab yang dalam bentuk buku, jadi bisa buka HP-nya. Oke, kalau dengan saya saudara boleh buka HP-nya tapi dengan satu syarat. Wi-Fi-nya sama datanya dimatikan. Oke, bisa dikeluarkan HP-nya, haleluya. Tarik nafas dulu, yang mau minum boleh minum ya. Saya sengaja minta tempat duduk seperti ini dan supaya saya merasa bahwa kita bisa sama-sama menikmati firman Tuhan dengan cara dan suasana yang berbeda. Bukan suasananya tetapi Tuhannya yang akan bicara sama kita. Siap? Amin? Makanya saya sebutnya nongkrong ya, karena kayaknya datang ibadah ke gereja itu kita vibes-nya aduh rasanya gimana. Tapi sekarang vibes-nya bahkan para pemain musik kita tuh gak pindah, gak turun. Tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Bisa ya nongkrong di sini ya Bang Bona ya. Haleluya. Oke. Saudara, hal yang menyenangkan daripada merenungkan firman Tuhan itu adalah bahwa kita bisa menikmati Tuhan dalam hal-hal yang kita belum pernah tahu gitu ya. Nah, saya dikasih tema ya. Tema kita minggu ini, ya, tema kita bulan ini adalah misi saudara-saudara. Jadi kita bicara tentang misi. Misi itu luas, tetapi misi yang paling utama adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi segala bangsa. Dialah satu-satunya jalan kalau kita mau sampai ke surga, kalau kita mau sampai kepada Bapa. Nah, tapi sebelum kita sharing, saya ingin saudara-saudara kita rileks, karena sebenarnya bagian daripada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama ini suasananya rileks gitu sebenarnya ya. Jadi meskipun ada sesuatu hal yang tidak diketahui pada waktu terjadi pembicaraan ini, suasananya rileks saudara-saudara. Dan saya mau kita merasakan bagaimana suasana ketika firman ini atau kata-kata ini disampaikan. Dan ini penting, karena apa? Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, saudara sudah pernah dengar ya, kita sering dengar ya kalimat yang berkata, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Saya ulang lagi ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kita udah sering dengar. Kalau kita disuruh dengar firman Tuhan lagi, dengerin khotbah lagi ya, bosan gak sih ya? Honestly saying, coba. Topiknya begitu ya, anak muda, ini topiknya begitu juga. Apa sih sebenarnya lagi yang mau kita dengar? Yesus satu-satunya jalan ke surga gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu saudara-saudara ya, ini bukan menjudge kita, tapi untuk menyadarkan kita ada hal yang penting yang seringkali kita lupakan di dalam kita membaca firman Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara-saudara. Di antara kita ya, menurut saudara waktu jawaban itu disampaikan, nada suara Yesus seperti yang mana? Ini yang pertama ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Itu suara Bang John kalau lagi drama. Atau yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada yang akan sampai sama Bapa kalau gak lewat aku. Menurut saudara, vibes-nya yang mana? Yang menurut saudara, yang saudara ketahui selama ini? Yang satu atau yang kedua? Satu ya, oke. Yang satu berapa banyak? Satu? Oke. Yang dua? Yang dua cukup banyak nih. Banyakan yang tertekan soalnya ya. Yang tertekan, milihnya dua. Oke, baik ya. Saya kasih latar belakangnya ya. Yes, yang kedua saya mau kasih pertanyaan ya. Waktu itu kan Yesus menjawab, berarti ada yang bertanya, iya ya. Saya mau tanya, ada yang bisa angkat tangan dalam hitungan ketiga? Yesus menjawabnya kepada siapa? 1, 2, 3. Bisa angkat tangan? 1, 2, 3. Nggak ada, lelangnya ditutup. Saudara nggak dapat door prize dari saya. Saudara, memahami cerita ini itu ada baiknya kita melihat siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, bagaimana situasinya. Saya ingin supaya kita mendengar firman Tuhan ini dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi gini saudara-saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ketika kata-kata ini disampaikan, itu disampaikan pada malam sebelum Yesus ditangkap. Dan itu hanya tercatat di dalam kitab Yohanes, saudara-saudara. Itu hanya tercatat di dalam kitab Yohanes, dan kitab Yohanes itu adalah kitab yang paling berbeda, Injil dari 4 Injil, Injil yang paling berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Matius, Markus, dan Lukas itu tone-nya sama, vibes-nya sama. Tetapi vibes-nya kitab Yohanes itu berbeda. Nah, ketika Yohanes mencatat ini di dalam Yohanes 13, 14, 15, 16 sampai 17, itu adalah pasal-pasal yang gak tertulis di Injil yang lain. Jadi kata-kata Yesus, pertemuan Yesus ketika dia nongkrong dengan murid-muridnya semalam sebelum dia ditangkap, itu hanya dicatat di dalam kitab Yohanes. Dan yang tadi kata-kata itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara-saudara. Yohanes yang pasal yang ke-14 itu mencatat percakapan ada 4 orang menurut apa yang bisa saya tangkap. Yang pertama ada Yesus pastinya, yang kedua ada siapa yang Yesus jawab? Thomas. Ada 2 yang kedua, ada orang yang ketiga di dalam dialog perikop pasal yang ke-14. Orang yang ketiga siapa saudara-saudara? Filipus. Dan ada orang yang keempat yang gak tertulis di situ tetapi dia yang nulis. Siapa? Yohanes. Baik, mari kita buka bersama-sama kitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, bisa ditampilkan di situ. Oke, Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14, Yesus itu pasal yang ke-13 kalau kita mau tahu bagian yang sebelumnya. Ya, saya bacakan supaya kita bisa membayangkan suasana pada malam sebelum Yesus ditangkap. Di situ banyak hal yang terjadi, tetapi kita akan baca sedikit saja. Pasal 13 yang pertama, supaya kita punya konteks dari apa yang Tuhan ngomongin kepada kita. Sementara itu, pasal 13 ayat yang pertama. Pasal 13 ayat yang pertama, bisa dibuka? Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa dan seterusnya. Nah, itu pasal 13. Jadi Yesus itu ngumpulin murid-muridnya untuk datang. Murid-muridnya untuk datang, dikumpulkan, dan malam itu Yesus bicara banyak sekali. Bicaranya penting saudara-saudara. Kita udah sering dengar bahwa biasanya kalau orang mau pergi atau mau meninggal itu omongannya penting. Nah, ini omongannya penting yang hanya dicatat di kitab Yohanes. Jadi kita harus membaca Yohanes 13 sampai Yohanes 17 komplit. Jadi kita bisa merasakan malam ketika Yesus sebelum ditangkap bicaranya apa kepada murid-muridnya dan kepada kita. Nah,
Sekarang di pasal yang ke-14, buka 14 ayatnya yang pertama. Ya. Oke, kalau semuanya sudah dapat, sudah bisa lihat di sini ya. Yang pertama-tama kita akan baca satu perikop ini. Karena kalau kita baca satu ayatnya saja, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kita punya tendensi untuk memahami firman Tuhan ini dengan cara bahwa ini untuk orang lain, bukan buat saya. Ketika saya udah jadi Kristen, ketika saya udah percaya sama Tuhan, ayat ini udah nggak ngefek gitu ya. Ayat ini udah nggak punya power lagi di dalam hidup saya, mostly. Banyakan orang merasa bahwa ayat ini, ayat yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu hanya orang yang belum percaya sama Yesus, yang belum datang ke gereja, yang belum jadi orang Kristen. Nyatanya nggak seperti itu. Jadi ini yang kita akan coba bahas, bagaimana kita melihat firman Tuhan yang ini. Nah, yang pertama kita lihat, mari kita baca ayatnya yang pertama. Saya bagi perikop ini, kita akan baca pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadi ada 14 ayat. Saya akan bagi yang pertama-tama di dalam pasal yang di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Tapi sebelum itu, jadi kita coba memahami ya. Jadi ketika Yesus bicara, ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, saudara, ada yang kita suka lihat karena di gereja, kalau kita dengar firman Tuhan ini, yang kita tahu adalah ada mimbar gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau zaman dulu Yesus itu nongkrong, iya enggak? Yesus itu duduk sama murid-muridnya. Yesus itu ngedeprok gitu ya. Jadi yang sekarang ada gambar mejanya ya, tapi zaman dulu tuh Yesus ngedeprok. Jadi mereka taruh tuh, duduk di situ, makan bersama-sama, ada perjamuan. Suasananya rileks, Yesus gak mau kasih tegang sama murid-muridnya. Yesus gak mau murid-muridnya menjadi ketakutan, itu vibes yang paling penting yang kita pahami. Jadi ketika Yesus bicara mengenai semua bagian firman Tuhan ini, Yesus mau kasih ketenangan sama kita. Katakan, tenanglah jiwaku. Saudara tenang? Saudara lebih santai? Minum dulu kopinya gak ada di sini nanti ya. Oke, saudara-saudara, nah ketika Yesus bicara ini suasananya seperti itu saudara, gitu ya. Padahal Yesus tahu nanti dia mau ditangkap, nanti dia mau diserahkan. Lalu yang kedua, tadi saya bilang ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya ada Yohanes, ada Thomas. Saudara, kita kenal dulu siapa yang Yesus bicara ya. Jadi kita tahu ayat itu sebenarnya ditujukannya waktu Yesus ngomong kepada siapa yang bertanya, dan kita punya kekuatan yang lebih lagi untuk memahami ke depannya kayak apa. Yang kita tahu ketika ayat itu disampaikan bunyinya seperti ini ya. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tapi saudara perhatikan baik-baik ya. Yesus bacanya itu lembut. Saya mengupayakan supaya omongan ini kira-kira seperti kelembutannya Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percayalah kepadaku. Lanjut. Oke, yang di belakang agak lamaan dikit ya. Saya baca dulu ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat itu memberikan kita asuransi dari Tuhan. Amin. Saudara ingin asuransi? Siapa yang gak pengen dikasih asuransi di dalam hidupnya? Gak ada. Kita dikasih satu asuransi. Ini yang pertama, yang paling penting sebelum kita masuk ke ayat yang tadi yang sangat terkenal. Yesus itu kasih tahu, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan nanti saya mau ke sana, nanti kalau tempatnya udah jadi, saya akan kembali untuk ambil kalian dan membawa kalian untuk pulang bersama-sama. Saudara, Yesus mau kasih kepastian sama kita. Hei, kalau kamu percaya sama aku, kalau kamu percaya sama saya, kata Yesus, enggak usah takut. Enggak usah takut. Karena nanti saya akan balik untuk jemput kamu kembali.
Seringkali kita takut karena kita tahu nggak akan kemana, iya nggak? Nggak tahu akan kemana. Kita takut karena kita nggak tahu nanti kalau saya mati saya mau kemana. Tetapi di dalam Yesus, kalau kita mati, kalau kita selesai dalam hidup kita ini, kita akan kembali kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Kalau dunia ini butuh kepastian, banyak orang yang nggak tahu mau kemana, tujuan saya mau kemana. Ini paling penting, Tuhan mau kasih landasan yang paling pertama bahwa, hei kalian harus tahu, murid-muridku harus tahu, orang yang ikut aku harus tahu bahwa ada kepastian. Kalau kamu ikut aku, kamu nggak akan kemana-mana, kamu nggak akan hilang, kamu akan pulang. Amin. Saya ulang sekali lagi karena ini penting. Kalau kamu ikut aku, kata Yesus, kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu adalah muridku, kalau kamu adalah pengikutku, kamu gak usah takut, kamu gak akan hilang, tetapi kamu akan pulang. Kamu gak akan hilang, kamu akan pulang. Katakan sama kiri kanan kita, kamu gak hilang, kamu pulang. Ulang kurang kenceng, kamu gak hilang, kamu pulang. Oke, baik ya. Lalu yang ayat berikutnya kita baca bersama-sama, lanjutannya di ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima itu bunyinya begini. Ayatnya yang kelima. Ayatnya yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya. Nah, ini dia ya. Jadi kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas nanya, kami nggak tahu Tuhan mau kemana, jadi bagaimana kami mau jalan ke situ? Ya, saudara, Thomas itu dikenal sebagai Thomas yang suka ragu-ragu, ya enggak? Thomas itu Thomas peragu, dan Thomas itu mirip kita semuanya. Saya mau bilang saudara-saudara, ini nggak sengaja ditulis oleh Yohanes dan nggak sengaja yang nanya Thomas. Karena apa? Karena banyak orang Kristen ngikutin Tuhan udah lama, ragunya masih mirip Thomas. Benar nggak sih? Tuhan tunjukin, kita nggak tahu Tuhan mau kemana. Kadang-kadang kan begitu kan? Tuhan, gue nggak tahu Tuhan arahin hidup gue kemana ya? Tuhan, gue nggak tahu Tuhan mau bawa hidup gue kemana ya? Tuhan, gue nggak tahu, gue nggak ngerti lah. Pokoknya gue disuruh datang gereja, gue datang aja, gue nggak ngerti, gue nggak tahu, gitu. Banyak orang Kristen, banyak dari kita hidupnya mirip Thomas. Datang ke gereja, datang ibadah, mengerjakan hal-hal yang Kristen, mengerjakan hal-hal yang rohani, tapi dia nggak tahu mau perginya kemana. Nah, Yesus kasih tahu ya. Jadi saudara, Yesus nggak ngomong sama orang Saduki, sama orang Farisi, Yesus nggak ngomong sama orang Samaria. Yesus ngomong sama siapa? Sama muridnya. Jadi jangan pernah lempar ayat ini pertama sama orang yang belum percaya sama Tuhan. Amin. Sebelum kita berani ngomong sama orang bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus mau kasih tahu sama kita. Kamu alami dulu aku dong. Amin. Alami aku dulu, ya. Nah, kita nih mirip Thomas, kita termasuk saya. Nah, Yesus pun bilang begini. Kata Yesus kepadanya, kalau dalam bahasa Inggris, Jesus answered, ya, Yesus menjawab, ya. Kalau kata tuh kayaknya kesannya Yesus tuh powerful dan gue kasih tahu ya. Tapi Yesus jawab, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saya lanjut ya. Perhatikan baik-baik, Yesus ngomongnya sama Thomas. Oke? Ayat yang ke-8, murid yang berikutnya yang bertanya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lanjut ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan
dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lanjut. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini bagian yang sering kita lewati atau yang kita nggak terlalu pikirin gimana-gimana. Tapi saya ulang lagi ya, Yesus ngomong sama Thomas dan Yesus ngomong sama Filipus. Kamu nggak percaya ya sama aku? Kamu nggak yakin ya sama aku? Nah, saudara, di masa yang sekarang ini, di masa yang ketika segala sesuatunya nggak pasti, inilah masa di mana kita jadi anak-anak Tuhan yang berani hidup dan percaya dengan apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya stop di sini sebelum kita masuk yang bagian terakhirnya. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan akulah jalan? Kalau saudara sudah percaya sama Yesus, kalau saudara belum percaya sama Yesus, bagi barang siapa yang hadir di sini atau yang nonton melalui YouTube, kalau saudara masih mencari-cari kebenaran, mencari-cari jalan, mencari-cari supaya bisa hidup, kalau saudara sedang seperti itu, ya, sedang seperti itu, siapapun saudara, cek di toko sebelah. Cek toko sebelah. Cek di toko sebelah, ada enggak pribadi yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau di sini jawabannya ada enggak? Enggak ada ya. Adanya sama siapa? Adanya di toko sini, saudara-saudara. Di toko sebelah ada enggak? Enggak ada. Di toko sebelah itu maksudnya agama yang lain, kepercayaan yang lain. Saya ulang lagi ya. Di toko sebelah ada enggak? Di toko sebelah ada enggak? Enggak ada ya. Jadi buat siapapun yang lagi mencari, ada seorang pribadi yang ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, cek dulu toko sebelah. Kalau di toko sebelah ada, boleh diadu. Tapi nyatanya di toko sebelah nyaris enggak ada. Ada enggak di toko sebelah yang ngomong, akulah jalan? Ada enggak di toko sebelah yang ngomong, akulah kebenaran itu? Enggak ada ya. Apalagi hidup. Semuanya pada mati, yang hidup cuma Yesus. Oke. Itu untuk yang belum percaya. Karena hari ini titik berat saya adalah kita bicara tentang orang yang udah percaya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, saya mau bicara mengenai akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini beresonansi dengan firman Tuhan yang bilang begini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang kalau udah percaya sama Yesus cepat ya. Percaya sama Yesus dan diselamatkan itu cepat, tapi hidup di dalam Yesus itu yang tanggung jawabnya panjang. Nah, saya mau tanya, saya mau kasih contoh saja ya. Hidup di dalam Yesus adalah jalan, itu adalah satu, bahwa kita nggak cari jalan-jalan yang lain untuk bisa hidup. Amin. Nggak mikirin jalan lain, gimana ya supaya saya bisa hidup. Ada banyak orang supaya dia bisa menghidupi keluarganya, supaya dia bisa kasih makan keluarganya, supaya keluarganya bisa survive, dia cari jalan di luar jalannya Tuhan. Akhirnya jadi orang Kristen nggak berkembang sepanjang masa. Saudara ingin berkembang? Kita ingin maju? Kita ingin luar biasa? Jalannya harus lewat Yesus. Jangan cari jalan yang lain. Keluhan kita adalah orang Kristen di mana-mana udah percaya sama Yesus. Yang tadi saya bilang, ini Filipus udah datang ikut Tuhan sampai bertahun-tahun. Yesus bilang, lu nggak kenal gua ya? Nah, kamu nggak kenal saya ya? Saudara, kalau kita jadi Yesus udah ditampar kali ya. Tapi malam itu vibes-nya tenang, saudara-saudara. Tuhan mau supaya jangan gelisah. Tuhan mau kasih tahu begini sama kita. Kalau kamu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan juru selamatmu, maka jangan pernah cari jalan yang lain. Siap? Jalannya satu-satunya hanya Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara ya. Jalan yang kedua adalah kebenaran.
Akulah kebenaran, kebenaran. Saudara, di luar sana ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang ditawarkan. Seringkali kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab itu kalah dari kebenaran yang kita dengar dari luar. Coba ya, kebenaran yang dari luar ya. Saya ambil contoh misalnya, saudara ya. Kita kalau lihat video di TikTok tuh ya, video di TikTok tuh ada yang pernah nunjukin gini nih, generasi 2000-an. Suka bikin generasi 80-an, generasi 90 sama generasi 2000-an. Generasi 2000-an itu selalu digambarkan gini nih, kalau bapaknya lagi cerita, dulu papa tuh kalau sekolah begini, yang 2000-an tuh, aduh apa sih ngomongnya begitu ya. Apa sih bokap gua ngomongnya begitu ya. Dulu itu papa begini, dulu itu mama begini gitu ya. Saudara, akhirnya banyak dari generasi kita, dari generasi muda yang percaya bahwa kebenaran itu yang diajarkan oleh TikTok. Lalu kemudian mengesampingkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Saudara, kalau saudara ya bisa kuliah hari ini, itu karena orang tua saudara menjalani sesuatu yang berat sebelumnya. Ya apa tidak? Orang tua saudara melakukan yang berat. Jadi kita nggak bisa bilang secara singkat bahwa lu nggak usah ngomong sama gua tentang apa yang terjadi hidup lu di masa lalu. Generasi gua berbeda, enggak. Kalau lu ada hari ini itu karena ada orang tua sebelumnya yang berjalan terlebih dahulu. Jadi didengerin, tapi orang tua nggak memaksakan. Tapi kita melihat bahwa kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang anak-anak yang tunduk dan taat sama orang tuanya, itu kalah dengan apa yang disampaikan oleh TikTok. Pilih kebenaran yang mana yang mau diambil. Jadi orang Kristen kalau kita mau maju, anak kita nggak maju-maju ya, anak kita dididik nggak maju-maju, udah ke gereja berkali-kali, udah pelayanan berkali-kali, udah datang ke tempat ibadah KKR, tumbang-tambing, nangis sampai ingusnya keluar tapi nggak pernah berubah. Karena kebenaran yang dipegang itu bukan Yesus, kebenaran dunia yang dipegang, yang terakhir, hidup, akulah hidup. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang takut akan hidupnya. Banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Kayak Thomas, nggak tahu Tuhan kita mau kemana, tunjukin jalannya. Saya nggak tahu ada di antara kita yang khawatir tentang hidupnya apa enggak. Tapi Yesus bilang dia hidup. Amin. Rasanya mau mati, rasanya Tuhan. Ikut Tuhan rasanya mau mati, tapi Tuhan bilang akulah hidup. Saya membayangkan Yesus duduk dan lihat Thomas dengan matanya seperti ini, terus Tuhan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terakhir, saudara tahu apa efek dari perkataan Yesus kepada Thomas itu? Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Kekristenan kita itu akan maju kalau kita meneladani apa yang terjadi dalam hidup Thomas secara khusus. Thomas di pasalnya yang ke-20 ketika dibilang Yesus bangkit ya, ketika dibilang Yesus bangkit, dia nggak percaya. Dia bilang, saya nggak percaya sampai saya menusukkan jari saya ke dalam lubang bekas yang dipakukan dan ke dalam lambungnya Yesus. Bukankah seringkali kita berhadapan dengan itu ketika kita ditanyakan, mau percaya Yesus bangkit enggak? Dan ketika Thomas bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara saya ulang lagi. Ketika Thomas yang peragu itu bertemu dengan Yesus yang bangkit dan hidup itu, dia membuat satu pernyataan yang menjadi syahadat kita hari ini. Apa itu? You are my Lord and my God. Coba buka di dalam Yohanes 20 ayat 28. Yohanes, Thomas yang peragu itu saudara-saudara ya.
Yang sudah ikut sekian lama dengan Yesus, menyaksikan segala macam mujizat yang Yesus kerjakan. Mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan ilahi yang Tuhan kerjakan. Bahkan lihat Lazarus dibangkitkan. Di pasal yang ke-12 itu mereka lihat Lazarus dibangkitkan, saudara-saudara. Masih kurang percaya, dan itulah hidup kita. Tetapi hari ini buat yang masih ragu-ragu ikut Tuhan, buat yang masih ragu-ragu untuk memberikan segala sesuatu di dalam hidupnya, untuk memberikan segala sesuatu dalam hidupnya, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Thomas. Di pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Oke, rekan-rekan multimedia bisa buka pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kalau kelamaan saya baca di sini, ya. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Elohimku." Terjemahan LAI, kalau saudara enaknya lebih dengar pakai LAI. "Ya Tuhanku dan Allahku, you are my Lord, you are my God." Ya, jadi Thomas bilang begitu. Saudara, di dalam catatan Alkitab hanya ayat ini yang menjadi tertulis dengan syahadat yang lengkap bahwa Yesus adalah Tuhan dan Elohim kita. Amin. Itu akibat dari apa? Dari seorang yang peragu, yang ikut Tuhan masih ragu-ragu, tetapi dia bertemu dengan Yesus yang hidup. Pertanyaannya, saudara, kita ketemu dengan Yesus yang hidup gak hari-hari ini? Jangan ketemu dengan Yesus yang mati, yang membuat hidup terasa sulit, berjalan di dalam jalan kebenaran terasa sulit. Jangan bertemu dengan Yesus yang gak jelas dari mana, yang membuat saudara gak bisa berpegang dengan kebenaran. Kebenaran yang mana yang harus saya pegang? Yang hidup saudara bahkan rasanya mati. Udah pengen mati aja rasanya nih ya. Udah masih hidup tapi pengen mati. Tapi kalau saudara kenal dengan Yesus yang hidup, kita akan menjadi seperti Thomas. Amin. Mengatakan tentang apa yang tentang keilahiannya Yesus. Sampai di situ saja kita nggak pernah baca di dalam Kisah Para Rasul catatan tentang Thomas. Tetapi ayat firman Tuhan dari pasal yang ke-14 itu saya akan baca lanjutannya ya. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. "Aku berkata kepadamu," Yohanes 14 ayat yang ke-12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan" apa? "Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Amin. Yang percaya sama Tuhan, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, yang percaya bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup, maka dia harus melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau saudara nggak mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan, saudara nggak ada di dalam Yesus. Itu kata tegasnya. Yang saudara pikirin adalah keselamatan pribadi, cari jalan selamat sendiri, cari kebenaran sendiri, hidup di dalam tujuan hidup sendiri. Saudara, saya bisa bilang, jelas saudara nggak di dalam Yesus karena nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Oke, lanjut. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Jangankan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Bapak, bahkan lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di bagian yang terakhir ini adalah yang kemudian dijadikan dasar dari kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ini ayatnya. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya" apa? "Bapa dipermuliakan di dalam anak." Dan terakhir, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam" apa? "Namaku, aku akan melakukannya." Oh, ini satu kebenaran firman Tuhan yang padat, berisi luar biasa, disampaikan kepada seorang yang namanya Thomas dan Filipus yang ragu-ragu pada malam sebelum Yesus ditangkap. Tetapi pertemuan mereka, kebenaran itu yang hidup karena mereka bertemu dengan Yesus yang hidup, itu mengubahkan kehidupan daripada murid-muridnya. Ini saya kasih tahu. Ketika Thomas ingat waktu Yesus bangkit, ditusuk tangannya, ditusuk ini supaya bisa dilihat, oh oke Tuhan, benar-benar Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Saya yakin dia diingatkan oleh Roh Kudus, yang bilang begini, ya itu dia Yesus yang ngomong sama kamu pada malam waktu itu, kira-kira beberapa hari yang lalu, yang bilang begini, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup."
Dan saudara tahu Thomas adalah Rasul Yesus Kristus yang membawa berita Injil terjauh sampai ke timur. Matinya di India, saudara-saudara. Di Chennai, India bagian selatan. Bahkan kabarnya di dalam buku Revival in Indonesia yang ditulis sama Kurt Koch, itu dikatakan bahwa Thomas itu bahkan sempat melakukan pelayaran dari Chennai, ini India ya, kalau saudara lihat di peta, India paling ujung itu pergi sampai ke tanah Jawa, tanah Sumatera. Itu tahun 100-an, udah nyampe dia katanya ke situ. Kita nggak tahu, nanti aja kita tanya, mas waktu udah mati, beneran lu nyampe di Jawa nggak sih? Tapi saya mau bilang saudara-saudara ya, apa yang terjadi dengan seorang yang peragu ketika dia diyakinkan oleh Yesus bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada tawar-menawar, dia majunya gak tanggung-tanggung, paling jauh dari semua rasul saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi karena Yesus bilang sama dia, kalau kamu di dalam aku, kamu akan melakukan pekerjaanku dan bahkan jauh lebih besar daripada itu. Thomas pergi yang terjauh, ada banyak orang di India yang bertobat. Dan banyak orang di sebelah timur itu mendengarkan tentang Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran. Dan saudara, orang yang hidup dan percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup sejati, maka dia akan memberitakan firman Tuhan. Amin. Lakukan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini stop keraguanmu, stop keraguan kita tentang apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Karena dia sudah bilang bahwa aku adalah Tuhan yang hidup. Amin. Aku adalah Tuhan yang menjadi jalan bagi kamu. Dan aku adalah Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita, memakai kita lebih luar biasa lagi. Minggu depan saat untuk berbagi, Light Fest. Mari saudara-saudara. Itu bukan cuma kerjaannya daripada panitia. Amin. Di dalam kitab Matius dikatakan bahwa apa yang kamu lakukan, memberi makan, memberi minum, melakukan kunjungan, orang sakit dikunjungi, itu kamu melakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan bilang, kalau kamu adalah murid-muridku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Mari lakukan pekerjaan Tuhan. Buka hati, buka hati. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Hari ini kami mau percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Dan Tuhan, itulah berita yang ingin kami sampaikan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Yang rindu untuk bertemu dengan jalan itu. Yang rindu untuk mengetahui kebenaran itu. Yang rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Tapi sebelum kami pergi Tuhan, sebelum kami pergi, sebelum kami berbicara, kami gak mau menjadi orang yang kosong Tuhan. Kami mau biarlah firman ini hidup ya Tuhan. Bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, saya persilakan saudara bicara sendiri kepada Tuhan. Dalam hatimu. Dan jika saudara menjawab kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Saudara bisa bangkit berdiri dan saya akan tutup dalam doa. Instrumental musik saja saudara yang berdoa.
doa saya adalah setiap kita mendapatkan afirmasi, konfirmasi dari Tuhan. Gak usah takut, gak usah takut. Ada rumah kamu nanti akan pulang. Tetapi kalau kamu hidup untuk memberitakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara meresponi bagian perikop firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ini, saudara bisa berdiri. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara yang ikut Tuhan udah lama, tapi rasanya kok nggak pasti ya, nggak mood, nggak enjoy melayani Tuhan, saudara juga bisa berdiri. Kita nggak usah lihat kiri dan kanan, biarlah kita hari ini berdiri saja di hadapan Tuhan. Tadi di awal saya bilang, bukan antara saudara dengan saya, tapi antara saudara dengan Tuhan. Kami yang ada di depan hanyalah katalisator, hanya yang mengantarai. Mari taruh tangan kanan di dada saudara dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jalanku, Engkaulah kebenaranku, dan Engkaulah kehidupanku. Engkau lihat tanganku aku taruh di dadaku Tuhan. Untuk selama-lamanya, sampai Tuhan memanggil aku menutup mata. Engkaulah jalanku, Engkaulah kebenaranku, dan Engkaulah kehidupanku. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Kalau saudara yang sudah ambil pelayanan, yang sudah terlibat di pelayanan, tapi merasa, aduh gimana ya? Udah bertahun-tahun melayani Tuhan, kok begini ya rasanya ya? Masih jalan, masih hidup, tapi kok begini rasanya ya? Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Tetapi saya tahu Tuhan bilang bahwa Dia hidup, saudara-saudara. Kalau saudara takut bahwa saudara nggak hidup, saudara nggak dapat makan karena melayani Tuhan, Tuhan kasih tahu langsung bahwa Dia hidup, saudara-saudara. Kalau saudara takut untuk bicara kebenaran karena takut dipecat, untuk berbicara hal yang benar karena saudara takut disisihkan dari pergaulan saudara. Dan tapi saudara masih melayani Tuhan. Tuhan mau kasih tahu Dia kebenaran. Dan yang terakhir, kalau saudara terikat dengan sesuatu, hilang, gak tahu. Ada kebiasaan buruk yang mengikat saudara. Ada penyakit yang mengikat saudara. Ada hal-hal yang tidak baik yang mengikat saudara. Tapi saudara sudah pelayanan, Tuhan gak usir saudara. Tuhan bilang pulang. Tuhan bilang pulang. Pulang sama Tuhan. Karena Tuhanlah jalan. Di malam itu ketika Dia bicara kepada Thomas dan Dia menatap mata Thomas, Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apapun yang engkau minta di dalam namaku untuk kemuliaan Bapa-Ku, itu akan aku berikan. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Haleluya. Kami meteraikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan Engkau memberikan kami pada hari ini makanan kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan.
Biarlah Engkau mengampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.